Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada siang hari ini, kami dari kelompok 5 akan menjabarkan diskusi mengenai indikasi geografis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diva Rizky Auratri sebagai moderator pada diskusi siang hari ini. Lalu ada pun anggota dari kelompok 5, yaitu yang pertama ada M. Dafa Rahman, yang kedua ada Inaya Safa, yang ketiga ada Umi Fatimah, yang keempat ada Dia Ayuning Lestari, yang kelima ada Kuroto Ainilia, dan yang keenam ada Ria Sintawati. Lalu untuk mempersingkat waktu, akan disajikan materi pertama, yaitu mengenai pengertian indikasi geografis. Untuk materi pertama, silahkan dibacakan, Mas Dafa. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Jadi, di sini saya akan menjelaskan apa indikasi geografis. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007, indikasi geografis diidentifikasikan sebagai suatu tanda dari produk yang dikarenakan pengaruh lingkungan geografisnya, baik faktor alam maupun faktor manusia, atau bisa menjadi kombinasi dari keduanya, memberikan ciri dan kualitas khusus pada produk tersebut. Sederhananya, ini adalah nama geografis dari produk yang hanya bisa diproduksi pada suatu daerah geografis tertentu. X. Oke, dalam sejarahnya indikasi geografis ada sejak tahun 2001 untuk payung hukum yang diatur pada indikasi geografis ini ada di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang merek. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Lalu dasar hukum, setelahnya akan disajikan mengenai materi tentang dasar hukum yang akan dibacakan oleh dasar hukum. Ya, baik, saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum. Yang pertama dari TRIPS Agreement on Indikasi Geografi pasal 22 sampai 24. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1904 pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek pasal 56 sampai 60. PP Nomor 51 Tahun 2007 tentang indikasi geografis. U Nomor 20 Tahun 2016 merek dan indikasi geografis pasal 53 101 sampai selanjutnya. Apa manfaat dari indikasi geografis? Manfaat utama dari perlindungan indikasi geografis adalah untuk melindungi nama geografis dari suatu produk. Geografis produk itu. Untuk kedua, jaminan keaslian asal suatu produk, sistem keterunutan dalam kerangka indikasi geografis memberikan jaminan bahwa suatu produk bisa ditelusuri asalnya. Jadi jaminan ini berguna untuk menghindarkan konsumen dari pemalsuan produk dan menjaga kredibilitas produk atau penjual. Ketiga, peningkatan dari produsen indikasi
indikasi geografis menandanya kualitas yang diterima oleh konsumen. Hal inilah yang memberikan pengertian kepada konsumen bahwa produk indikasi geografis dijamin asli kualitasnya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Sinta atas pemaparan materinya. Lalu selanjutnya mengenai materi indikasi geografis, kepemilikan indikasi geografis, maaf, akan disampaikan oleh Mbak Inaya. Mbak Inaya, silahkan. Indikasi geografis itu milik siapa? Jadi indikasi geografis itu dalam peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2007 disebutkan bahwa indikasi geografis bisa didaftarkan oleh lembaga yang sudah ada ataupun lembaga yang baru. Lembaga tersebut bisa berupa asosiasi produsen, lembaga pemerintah yang diberi kewenangan atau asosiasi konsumen produk indikasi geografis. Meski demikian, indikasi adalah hak yang kepemilikan bersifat kolektif. Setiap pihak yang berada di dalam peta wilayah indikasi geografis dan memenuhi persyaratan indikasi geografis boleh memakai nama indikasi geografis pada suatu produk. Sebagian besar produk indikasi geografis terdaftar di Indonesia didaftarkan oleh lembaga yang baru dibentuk, biasanya disebut Masyarakat Perlindung Indikasi Geografis atau disingkat dengan MPIJ. Cara dan tata cara permohonan. Yang pertama, permohonan dalam bahasa Indonesia untuk mengisi formulir. Yang kedua, surat kuasa khusus bila melalui kuasa. Yang ketiga, terbukti pembayaran biaya sebesar 500.000. Yang keempat, dokumen deskripsi. Dan yang kelima, rekomendasi dari instansi yang berwenang tentang uraian batas daerah atau wilayah. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Inayah untuk pemaparan materinya. Lalu selanjutnya ada pun materi mengenai bagaimana setelah indikasi geografis terdaftar akan dibawakan oleh Mbak Kuroto Ainilia. Mbak Kuroto, silahkan. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana setelah indikasi geografis itu terdaftar. Yang pertama, label indikasi geografis terdaftar hendaknya dipakai pada setiap produk yang memenuhi buku persyaratan atau dokumen deskripsi. Yang kedua, apabila tidak dipakai maka tidak ada nilai tambah dari produk tersebut. Yang ketiga, pemakaian label indikasi geografis merupakan salah satu sarana promosi. Yang keempat, jaminan originalitas produk indikasi geografis. Yang kelima, jaminan standar kualitas sesuai buku persyaratan atau dokumen deskripsi. Selanjutnya, mengenai jangka waktu perlindungan indikasi geografis. Jadi indikasi geografis ini dilindungi selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada. Jadi tidak ada batasan waktu yang khusus dan spesifik. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparan materinya Mbak Kuroto Ainilia. Lalu setelahnya ada materi mengenai label indikasi geografis yang akan disampaikan oleh Mbak Umi Fatimah. Mbak Umi Fatimah akan. Ya baik, terima kasih Mbak Diva. Saya di sini akan menerangkan label indikasi geografis. Label indikasi geografis itu merupakan tanda bagi produk yang mampu tampil beda dan terpercaya. Contohnya itu kayak kopi Kintamani yang dari Bali. Yang kedua itu kopi Arabica Sumatera dari Sumatera itu Mandailing. Terus yang ketiga ada kopi Arabica Gayo. Yang keempat itu ada Muntok Pepper. Mbak, slide ke bawah lagi. Mbak, tolong slide-nya.
Ya. Selanjutnya itu ada kasus Arabica kopi Gayo. Kasus kopi Arabica Gayo adalah salah satu contoh kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual yang pernah dialami Indonesia. Kopi Arabica Gayo yang diproduksi di dataran tinggi Gayo, Aceh oleh masyarakat setempat adalah salah satu kopi Arabica terbaik di Indonesia. Reputasi dari kopi Arabica ini sudah lama dikenal di pasar kopi internasional dan tentu nama kopi Gayo Coffee sangat menjual dalam perdagangan kopi dunia. Kopi dunia Hollandia Coffee mendaftarkan nama Gayo sebagai merek dagang kopi mereka di Belanda, yaitu Gayo Mountain Coffee. Akibatnya tidak ada perusahaan lain yang boleh menjual kopi dengan memakai nama Gayo di Belanda, termasuk perusahaan asal Indonesia yang merupakan asal dari kopi Arabica Gayo tersebut. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparannya. Tadi juga sudah diberikan salah satu contoh kasus mengenai kopi Gayo. Dan dari pemaparan materi dan contoh kasus yang sudah disampaikan para pemateri tadi, adakah yang ingin ditanyakan? Sebelumnya saya izin bertanya. Silahkan Mbak Dia. Baik, saya izin bertanya, siapa yang berhak menggunakan nama Gayo untuk menjual kopi tersebut? Terima kasih. Aku. Baik, izinkan saya menanggapi. Idealnya pihak yang paling berhak menggunakan nama Gayo adalah para petani kopi Arabica Gayo, sehingga pengakuan nama Gayo adalah oleh perusahaan Belanda tersebut adalah sebuah bentuk pelanggaran HKI yang tidak seharusnya terjadi. Sudah cukup jelas, Mbak Dia, jawabannya? Ya, cukup jelas. Terima kasih, moderator. Ada lagi yang mungkin ingin ditanyakan untuk memperjelas materi? Saya mau bertanya. Baik, silakan Mbak Puroto. Dari kasus kopi Arabica Gayo, apakah ada akibat hukum dari adanya pendaftaran merek yang dilakukan oleh pihak Belanda? Mungkin dari pemateri ada yang ingin menjawab? Saya ingin menjawab. Jadi begini, akibat hukum adanya pendaftaran merek Gayo di Belanda, tentunya menghalangi eksportir kopi dari Indonesia untuk memasukkan produk kopi yang menggunakan tanda dengan nama Gayo. Perlindungan hukum HKI bersifat teritorial, walaupun aset tersebut secara de facto telah lama dimiliki, tetapi perlindungan mensyaratkan kepemilikan yang bersifat yuridis normatif, yaitu pendaftaran kepemilikan. Baik, untuk melengkapi mungkin ada pertanyaan lagi, satu pertanyaan lagi. Lalu untuk melengkapi. Ya silakan Mbak Umi, silakan. Ya. Lalu apakah rakyat Gayo dapat menuntut dari Hollandia Coffee tersebut tadi? Baik, terima kasih Mbak Umi. Ya. Lalu dari pemateri ada yang Mbak Sinta, silakan. Ya, izin menjawab. Dari kasus kopi Gayo tersebut sih, untuk kasus kopi Gayo kita harus memilah dan memilih apakah
Holland Coffee melakukan proses pengukuran asal geografis kopi yang dipasarkan atau tidak. Kalau yang dilakukan adalah pengkaburan asal geografis, di mana di dalam merek disebut kopi Gayo, tetapi kopinya tidak berasal dari Gayo, tetapi berasal dari daerah lain, maka itu harus dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Dan rakyat Gayo dapat melakukan tuntutan secara hukum di muka pengadilan sesuai dengan asas accessory iskambit Probatio pasal 163 HIR yang mengatakan barang siapa yang mengemukakan adanya suatu hak atau peristiwa maka wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Baik, terima kasih untuk jawabannya Mbak Ria Sinta. Dari materi ini apakah ada yang ditanyakan lagi atau sudah cukup? Baik, saya rasa cukup ya. Tadi sudah ada 3 pertanyaan yang bagus sekali dan juga sudah ditanggapi oleh para pemateri. Selanjutnya akan saya dari materi dan tanya jawab tadi, saya akan membacakan kesimpulan. Indikasi geografis adalah suatu tanda dan produk yang dikarenakan pengaruh lingkungan geografisnya, baik itu faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari keduanya, memberikan ciri dan kualitas khusus pada produk tersebut. Sederhananya begini, indikasi geografis adalah nama geografis dari produk yang hanya bisa diproduksi pada suatu daerah geografis tertentu. Misal produk indikasi geografis kopi Arabica Gayo. Nama Gayo adalah daerah geografis tempat kopi Arabica tersebut diproduksi dan karena pengaruh dari faktor lingkungan geografis daerah tersebut, maka kopi Arabica yang diproduksi memiliki kekhasan yang tidak bisa ditiru oleh kopi Arabica dari daerah lain. Meskipun biji kopi Arabica dibibitkan dan ditanam di daerah lain, misalnya di Jawa, kualitas kopi Arabica yang dihasilkan akan berbeda. Mengapa? Karena kondisi geografisnya berbeda, mulai dari struktur tanah, kondisi curah hujan, temperatur, dan lain-lain. Berbeda dengan kondisi geografis dataran tinggi Gayo. Sekian pemaparan diskusi pada siang hari ini dari kelompok 5. Apabila ada kurang ataupun salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.